Shalom dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada saudara dan saudari yang mengikuti siaran Pemasih Media Sabat ini, Sabat yang ke-13, triwulan yang kedua. Puji Tuhan dengan kebersamaan kita. Dan terima kasih buat Anda semua kerana sudi bersama dengan siaran Pemasih Media. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua. Mari kita mendengar 3 lagu pujian pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Elder Edson dan juga Saudara Jodin Sampai dalam bentuk instrumental. Dan lagu yang kedua menyusul akan disampaikan oleh Pelayanan Wanita Gereja SD Togop. Dan lagu yang ketiga disampaikan oleh Pastor Tongming. Dipersilakan.
mantat podi kino tong kia danu mantadit ko posion ku ko pusan hiti oku ikasari poing langa dika kosoro dika koturu romo matoku poing ngopi kui titupusku kumadika kosoro dika kopusan ginawoku oilaanku au kono di poing intong au kono di poing rongo ti sindingku ngai soi panyasalan ginawoku kumaat minamangun bito sundu poson dihon kud minamangun koposionku tindalanonku nyampai di tangan nato insan timpu ko imbagu ko piru bato kopi soto kawagu ko pusan di poing rongo ti sindingku ngaai soi panyasalan ginawoku kumaat minamangun dito sundu poson dihon kud minamangun koposionku tindalanonku nyampai di tangan nato insan timpu ko imbagu ko piru bato kopi soto kawagu
Terima kasih dengan lagu-lagu pujian yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Untuk kita meneruskan siaran Pemasih Media pada Sabat ini, saya akan mempersilakan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Loni dan juga N daripada gereja kita, Gereja SD Talamason Marak Parak. Dan video ini saya ambil daripada JJ 3C Ministry. Mari kita saksikan lagu pujian ini, dan selepas itu saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Hidup ini yang ku tempuhi dan menjadi hadiahmu Tuhan. Apa saja yang ku lakukan dan berkenan di mata Tuhan. Sucikanlah ajarku di dalam doa, agar hidupku membawa kemuliaan-Mu. Kuatkanlah agar ku berdiri teguh menunggu akan kedatangan-Mu. Biar sisa-sisa hidupku di bawah naungan-Mu Tuhan. Hidup sentiasa duduk, senantiasa memandang salib. Sucikanlah ajarku di dalam doa, agar hidupku membawa kemuliaan-Mu. Kuatkanlah agar ku berdiri teguh menunggu akan kedatangan-Mu. Menunggu akan kedatangan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih kami sudah berada di Sabat-Mu, Sabat yang ke-13. Segala berkat-Mu, segala perlindungan-Mu, Engkau sudah berikan kepada satu persatu kami, dan kami begitu bersyukur menerima segala berkat yang luar biasa ini. Kiranya apa yang kami nikmati di dalam siaran Pemasih Media di Sabat ini menjadi kekuatan kepada iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menikmati berita mision pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Puan Cegu Loliza Galib. Dipersilakan. Shalom semua. Kali ini saya akan membawa cerita misi kita, yaitu sebuah kisah mukjizat yang mana diceritakan oleh Milagre Braga Kaminhau, 22 tahun dari Angola. Ini adalah sedikit cerita mengenai pengenalan diri pencerita. Nama pencerita ini memiliki erti mukjizat, dan pencerita ini adalah seorang Kristen dari Angola, dan dia juga seorang misionaris yang setia di Angola.
Ini adalah pengalaman ketika dia berumur 14 tahun. Pertama, ketika dia pindah ke ibu kota Angola dan di sana dia tidak menemukan gerejanya. Kedua, dia tidak ingin pergi ke gereja denominasi lain. Lalu dia beribadah di rumahnya selama setahun setiap hari Minggu. Beberapa rakan dan guru Alkitabnya telah bergabung dengan jemaat gereja Masehi Advent hari ke-7, membuatkan dia kesal dan mengkritik tindakan mereka dan kritikannya tidak dibalas. Dan ini pula adalah pengalamannya yang kedua, yaitu perbualannya dengan guru Alkitabnya. Pertama, ketika dia bertanyakan sebab kenapa guru Alkitabnya menjadi seorang Advent. Guru Alkitabnya memberikannya beberapa ayat mengenai hari Sabat dan hari ke-7. Lalu, guru Alkitabnya menyatakan kepada dia bahwa dia telah menjadi Advent kerana ingin menurut Yesus dengan sepenuh hati, termasuklah pengudusan hari Sabat. Kemudian, Milagray tidak dapat menerima alasan guru Alkitabnya itu. Lalu dia pulang, tetapi dia tidak dapat bertenang kerana dia memikirkan alasan guru Alkitabnya itu. Lalu, ini membuatkannya sukar untuk bekerja dan juga sukar untuk tidur. Oleh itu dia mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk pergi ke gereja Advent untuk mendapatkan jawapan bagi persoalannya. Persoalannya adalah, kenapa orang Advent memelihara hari Sabat? Pada Sabat pertama itu, waktu dia datang ke gereja Advent itu, khotbah yang didengarnya langsung tidak memberi kesan kepadanya. Sabat kedua, dia datang ke gereja yang sama. Dan Sabat ketiga, dia datang lagi ke gereja yang sama. Dan Sabat seterusnya, dia datang lagi ke gereja yang sama. Dan Sabat seterusnya, dia datang lagi kerana dia belum menemukan gerejanya di tempat itu selama 5 tahun. Oleh itu, ini adalah dapatan Milagray. 1. Kebenaran hari Sabat melalui aktiviti pendalaman Alkitab dalam kelompok kecil. Kedua, kasih Kristus dia dapat rasakan di hatinya. Ketiga, dia dapat rasakan kedamaian di dalam hatinya. Dan yang keempat, dia memperoleh sukacita. Dan yang kelima, mukjizat baginya adalah penggenapan ayat Yohanes 8 ayat 32, yaitu berbunyi, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah mukjizat yang berlaku dalam kehidupannya, yaitu penggenapan ayat tersebut, kerana dia telah menemui kebenaran. Jadi pilihan Milagray adalah dia memilih untuk dibaptis pada usia 19 tahun, yaitu 5 tahun selepas dia berpindah di ibu kota Angola. Jadi panggilan untuk kita pada Sabat ini adalah untuk turut memberi persembahan Sabat ke-13 kali ini bagi membantu mendirikan 4 projek di negara asal Milagray, yaitu Angola, yaitu 1, sebuah sekolah Advent di Luanda, di mana dia tinggal. Kedua, sebuah gereja Advent dan sekolah dasar di kota Belize. Ketiga, sebuah pusat kaunseling dan kekerasan rumah tangga di kota Lombe. Keempat, serta sebuah asrama lelaki di University Advent Angola di kota Huambo. Dan yang terakhir, kelima, juga projek-projek di Malawi dan di negara kepulauan Mayotte, Samudra Hindia.
Jadi, terima kasih kerana telah merencanakan untuk memberi persembahan dengan berlimpah pada Sabat ke-13 ini. Terima kasih. Saat ini, sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini di Pemasih Media, kita akan terlebih dahulu mendengar sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Puan Josie yang berasal daripada Gereja SDA Keporingan Tamparuli. Mari kita menikmati lagu pujian ini, dan selepas lagu pujian ini, Elder Essen akan memimpin kita semua di dalam doa. Dipersilakan. Yesus telah tinggalkan surga, sadarkanlah dirimu, Dia mati untuk orang berdosa, buat saudara dan saya. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, tiada surga, diadakan rela. Kalau bukan kasih, dalam derita Yesus mati di Golgota, dengan rela Yesus menebus, Dia dapat keselamatan. Kalau bukan kasih, berapa gunung, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, tiada surga. Kalau diadakan rela, kalau bukan kasih. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih kerana sudah memimpin dan berkati kami. Kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Al-Kudus. Dan ampuni kami Tuhan daripada segala dosa-dosa dan kekurangan kelemahan kami. Pada saat ini ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti. Doa khusus juga kepada Pastor Wilbon Gondolos. Kiranya berkat istimewa dari surga menyertai dia. Berikan dia kebijaksanaan, hikmat dan akal budi, agar apapun yang dia sampaikan, semuanya itu dapat memberikan berkat yang istimewa, terutama di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, tibalah saatnya kita akan mendengar khotbah di Pemasih Media pada Sabat ini. Dan pengkhotbah kita pada Sabat ini adalah Pastor Wilbon Gondolos. Beliau pada saat ini sedang melayani gereja kita di Gereja SDA Likas, Kota Kinabalu. Tanpa membuang masa,
Saya mempersilakan Pastor Wilbon Gondolos, khotbah Sabat ini. Shalom, salam damai, selamat hari Sabat untuk semua. Perkongsian firman Tuhan pada kali ini bertajuk Mata Tuhan. Seringkali di dalam Alkitab, Tuhan dinyatakan dengan ataupun penulis-penulis Alkitab menyatakan menggunakan anggota tubuh manusia ini untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu bertindak. Seperti tangan Tuhan, seperti ketika Tuhan berjalan, dan ada kalanya ayat itu mengatakan Tuhan mendengar, dan juga Tuhan berkata-kata. Dia juga penulis Alkitab juga ada mengatakan bahwa Tuhan mau makan bersama dengan manusia. Tetapi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, dia mengatakan bahwa Allah itu roh. Maka orang yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bermakna Allah itu tidak seperti manusia. Dia yang menciptakan manusia. Allah itu tidak mempunyai susuk tubuh badan seperti manusia, yang mempunyai mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan mencari tahu ataupun mempelajari firman Tuhan, kenapa para penulis Alkitab menggunakan frasa seperti mata Tuhan melihat, ataupun mata Tuhan tertuju kepada orang-orang percaya. Apakah maksud mata Tuhan itu? Ayat yang seterusnya yang saya mau bawakan ataupun saya mau bacakan untuk Anda ialah di Amsal pasal 15 ayat 3. Dia mengatakan seperti ini. Tuhan melihat segala-galanya di mana-mana saja, memperhatikan yang jahat dan yang baik. Apakah maksud ini? Apakah ini menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar mempunyai mata? Ataupun ada maksud di sebaliknya? Kalau kita melihat kepada bahasa aslinya, mata Tuhan ini, dia disebutkan sebagai Ene Adonai ataupun Ene Yahweh. Dan di dalam terjemahan New International Version sebanyak 88 kali frasa mata Tuhan ini digunakan. Dan menurut sarjana Alkitab, mereka berpendapat bahwa ataupun di dalam kajian gramatikal ini menunjukkan bahwa the eyes of the Lord ataupun mata Tuhan ini merupakan satu ungkapan anthropomorphic, ya, satu ungkapan yang menggunakan kualiti manusia untuk menyatakan tentang bagaimanakah Tuhan itu. Di dalam bahasa asal ataupun aslinya, mata dalam bahasa Ibrani itu ialah ayin. Ya, kalau dieja dengan ejaan biasa AYIN, ayin. So ayin maksudnya mata, eyes dalam bahasa Inggris. Dan maksud dan penggunaan mata dalam Alkitab ini, the range of meaning, adalah merujuk kepada rupa, appearance, ataupun kalau dikatakan the eyes of the Lord, dia juga bermaksud di hadapan, ya, sesuatu yang di hadapan Tuhan, in the eyes of the Lord. Dia juga berbicara tentang tatapan, pengetahuan, ketika Tuhan melihat, ketika juga Tuhan merasa gembira, pleased, ya, suka, ya. Mata ini juga memberi gambaran tentang kehadiran Tuhan ketika Tuhan merenung, ataupun tentang penglihatan, bagaimana Tuhan memikirkan ataupun menginginkan, dan juga sebagai satu gambaran di mana Tuhan bersama-sama dengan kamu dan saya.
Jadi ini adalah range of meaning ataupun maksud penggunaan mata ini dalam Alkitab. Mata, terutamanya mata Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 9 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang tulus hati terhadapnya. Ini bermakna kalau kita melihat mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ini daripada ayat ini kita boleh membuat satu kesimpulan ringkas yang mana tiada yang terlepas dalam pandangan Tuhan. Tiada yang terlepas dalam pengetahuan Tuhan. Dan di 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 ini juga memberi hint, ya, menyatakan, coba untuk memberitahu kita bahwa segalanya tidak ada yang terlepas di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala-galanya. Satu lagi ayat yang terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 mengatakan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar rayuan mereka. Dan ini bermakna bahwa pada waktu Tuhan itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dalam penglihatan Tuhan. Dia juga sempat ataupun mempunyai perhatian istimewa kepada siapa? Kepada orang yang benar, dan pada masa yang sama juga mendengar rayuan orang-orang benar. Dan bayangkan, Tuhan melihat semuanya, tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi mata ataupun perhatian, suara orang yang merayu kepadanya, dan orang-orang benar itu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dan di sini kita dapat membuat satu kesimpulan ringkas bahwa Tuhan itu Maha mengetahui, Maha melihat, dan tanpa batas, unlimited. Dengan kata lain, limitlessness, ya, tidak ada batasnya Tuhan itu. Satu lagi ayat di dalam Mazmur 33 ayat 18 mengatakan seperti ini. Lihatlah, Tuhan menumpukan perhatian kepada mereka yang takut kepadanya, kepada mereka yang berharap kasih setianya. Dan sekali lagi, pemazmur memberi penekanan bahwa Tuhan itu memberikan penjagaan. Dia juga prihatin, dan perhatian Tuhan itu sangat intim sekali, sangat rapat sekali, kan? Tuhan menumpukan perhatian bukan saja kepada mereka yang benar dan yang merayuh kepadanya, tetapi kepada mereka yang takut kepadanya, yang menghormati Dia, dan yang berharap akan kasih-Nya. Tuhan memerhati, Tuhan melihat, Tuhan rapat dengan mereka ini, orang yang benar, orang yang merayu kepada Dia, orang yang menghormati Tuhan, dan orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Jadi Dia Maha mengetahui, ya, ataupun dia menjaga, Dia juga prihatin terhadap kita semua. Ayat seterusnya ialah yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 18. Di sini dia merujuk kepada seseorang, yaitu si Nuh. Dalam ayat 8 di Kejadian pasal 6 ini mengatakan bahwa tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Nuh mendapat rahmat di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dia katakan, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Dan ini juga memberitahu kepada kita bahwa ketika penulis Alkitab menggunakan in the eyes of the Lord, ia juga bermaksud pengiktirafan, penerimaan, kan? Tuhan terhadap seseorang ataupun terhadap yang disebutkan dalam ayat itu. Artinya the Lord
Kalau ceritanya, kalau misalnya, tetapi Anda, contohnya Cigudoni, ya, mendapat rahmat di mata Tuhan, maksudnya Tuhan mengiktiraf, Tuhan menaikkan, Tuhan menerima seseorang itu. Jadi mata Tuhan bermaksud apa? Pengiktirafan. Jadi di dalam Mazmur 139, ini salah satu ayat yang saya sangat suka di antara ayat-ayat yang terdapat dalam buku Mazmur, tentang betapa luasnya, betapa berkuasanya Tuhan itu, betapa pengetahuan itu tanpa batasnya, dan kita tidak boleh escape, kita tidak boleh ataupun melarikan diri. Segala-galanya terbentang luas di hadapan Tuhan. Mari kita bacakan 139 di buku Mazmur, pasal 139 ayat 8 sampai 12. Dia katakan seperti ini: jika aku naik ke surga, Engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah Engkau di sana. Jika aku ambil sayap pagi dan tinggal di bahagian laut yang paling dalam, di sana pun tanganmu akan memimpinku, tangan kananmu akan memegangku. Jika aku berkata, tentulah kegelapan akan menyelubungi, dan cahaya sekelilingku akan menjadi malam, sesungguhnya kegelapan tidak gelap bagimu. Sahabat-sahabat semua, ini adalah satu lagu, ini adalah satu pantun yang memberitahu kepada pembaca ataupun kita pada hari ini bahwa dimanapun kita pergi, dimanapun kita coba melarikan diri, ataupun kita mungkin terbuang, kita dibuang, kita mungkin outcast, begitu kan, Tuhan akan tetap mengetahui di mana kita berada. Dengan kata lain, ini adalah satu jaminan. Ini adalah satu jaminan kepada kamu dan saya, bahwa dimanapun kita berada, apapun terjadi kepada kita, satu jaminan yang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan beserta kita, Tuhan ada di sisi kita. Sahabat-sahabat semua, mari kita buat satu kesimpulan daripada apa yang kita sudah baca dari ayat-ayat tadi. Memang banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang mata Tuhan ini. Terdapat 88 ayat semuanya. Tapi kita tidak pergi ke situ. Kita tidak pergi kepada satu persatu ayat itu. Tapi untuk kali ini, dengan ayat-ayat yang kita sudah bacakan tadi itu, ketika penulis Alkitab menggunakan frasa the eyes of the Lord, ataupun mata Tuhan itu, ia bermaksud tidak ada seorang pun yang terlepas di hadapan Tuhan. Apakah mungkin baik ataupun buruk, jahat perbuatan kita, tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Tuhan. Satu lagi ialah bahwa ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu maha tahu, maha melihat, dan tanpa batas. Di samping itu, dia juga menjaga, dia juga prihatin dan sangat rapat dengan kamu dan saya. Dan apabila Alkitab mengatakan the eyes of the Lord, ataupun in the eyes of the Lord, di hadapan Tuhan, maksud dia, ia merupakan satu pengiktirafan, ia merupakan satu penerimaan Tuhan kepada kita. Dan satu lagi ialah, ia adalah satu jaminan bahwa dimanapun kita berada, apa sahaja kita hadapi pada dalam kehidupan ini, kita diberi jaminan bahwa kita ini in the eyes of the Lord, before the Lord, ataupun di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang pengetahuan, pandangan, perhatian Tuhan terhadap diri kita. Satu ayat yang terakhir, dan di antara ayat-ayat yang
sangat saya suka di antara ayat yang saya sudah bacakan dalam perkongsian ini ialah terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat 15. Dia katakan seperti ini. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar rayuan mereka. Sahabat-sahabat semua, saya harap kata-kata ini, ayat-ayat yang saya sudah kongsikan, dan terutamanya berkaitan dengan mata Tuhan, memberi kekuatan, memberi dorongan kepada kita semua. Apa saja yang kita hadapi, apa saja mungkin ketidakpastian yang timbul dalam hati kita, cabaran-cabaran pada setiap hari. Ingatlah bahwa mata Tuhan tertuju kepada Anda. Mata Tuhan itu menumpuhkan perhatian kepada Anda. Anda yang takut akan Tuhan, Anda yang benar, Anda yang mengharapkan kasih setianya, dan sesiapa saja yang merayu kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi. Amin dan puji Tuhan. Kiranya apa yang kita sudah dengar melalui khotbah yang disampaikan oleh Pastor Wilbon sebentar tadi menguatkan iman percaya kita. Biar kita teguh, biar kita diperkuatkan sehingga kita menang, sehingga kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah janjikan. Lagu yang seterusnya yang akan kita nikmati akan disampaikan oleh Pastor Wilbon sendiri bersama dengan anggota gereja kita di gereja SDA Likas. Dan video ini telah saya ambil daripada YouTube channel Pastor Wilbon. Mari kita nikmati lagu ini. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. We shall be born again to be blessed in your love.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih setia Tuhan kepada kami semua. Bahwa Engkau rapat dengan kami, bahwa Engkau prihatin terhadap kami, bahwa Engkau memberi jaminan tidak ada seorang pun yang terlepas dari perhatian Tuhan, dan Engkau mengiktiraf, Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi. Kepadamu lah segala pujian dan kesetiaan Yesus Kristus dan persahabatan persekutuan Roh Kudus. Inilah doa kami karena kami percaya atas kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara kami. Amin. Akhir kata daripada penerbitan Pemasih Media, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang sudah melayani siaran rohani ini. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat yang pertama, triwulan yang ketiga, Sabat depan. Dan saya tinggalkan Anda dengan lagu instrumental yang disampaikan oleh Music Orchestra daripada Gereja SD Puhus. Shalom, happy Sabat, jumpa lagi. Bye-bye.